Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan masih membahas mengenai teks prosedur. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu kompetisi dasar yang kita akan capai pada materi kali ini. Kompetisi dasar yang pertama 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan cara memainkan alat dari berbagai sumber yang dibaca maupun yang didengar. Kompetisi dasar yang kedua 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu peserta didik dapat menentukan struktur teks prosedur. Kedua, peserta didik dapat menentukan aspek kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir yang ketiga, peserta didik dapat memeragakan secara lisan teks prosedur. Selanjutnya, nilai karakter yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kreativitas dan yang kedua tanggung jawab. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari struktur teks prosedur, perlu kalian ketahui terlebih dahulu jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya struktur teks prosedur. Sebelumnya kalian sudah ketahui ada 3 jenis teks prosedur. Artinya 3 jenis teks prosedur itu juga memiliki struktur teks prosedur yang berbeda. Baik teks prosedur cara membuat sesuatu, cara menggunakan alat atau melakukan kegiatan. Nah, bagaimanakah selanjutnya mengenai struktur teks prosedur? Kita lihat bersama-sama. Jenis teks prosedur cara membuat. Nah, di sini ada strukturnya. Strukturnya yang pertama, jangan lupa selalu judul, yang kedua tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Jenis teks prosedur cara menggunakan atau melakukan. Nah, strukturnya berbeda ya dengan yang tadi. Yang pertama itu ada judul, kedua tujuan, ketiga langkah-langkah, dan keempat penutup. Berikutnya penjelasan mengenai struktur tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada bagian ini biasanya menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Selain itu, bagian ini biasanya juga menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian, seperti mudah dibuat, murah meriah, banyak hal yang menyenangkan, memuaskan, dan lain-lain. Struktur yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini biasanya terdapat pada jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Pada struktur ini, alat dan bahan yang digunakan harus dirinci sampai ukuran yang akurat agar produk yang dihasilkan baik. Contoh, 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega. Struktur langkah-langkah.
Langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi tahapan kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah seperti 1, 2, 3. Selanjutnya, struktur penegasan ulang atau penutup. Nah, penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan, biasanya memakai kata-kata ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Contoh, ternyata mudah sekali membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Nah, anak-anak, untuk bagian penutup jenis teks prosedur cara menggunakan alat atau melakukan kegiatan itu tidak wajib ada. Baiklah, demikian penjelasan mengenai struktur teks prosedur. Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Biasanya, kata kerja ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel la. Contoh kalimatnya, yang pertama, datanglah ke tempat proses pembuatan EKTP dengan membawa persyaratan yang sudah dibawa. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Pada contoh yang pertama, menggunakan partikel la, kata datanglah. Contoh yang kedua, menggunakan akhiran kan, kata tambahkan. Nah, selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal biasanya berupa kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, pilih dan masukkan nomor tujuan, kemudian tekan panggil. Nah, pada contoh kalimat itu menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung, yaitu kemudian. Berikutnya konjungsi penjumlahan. Dalam teks prosedur, kita juga banyak menemukan konjungsi penjumlahan sebagai kata hubung dan partikel bermakna penambahan. Konjungsi penjumlahan biasanya berupa kata pertama-tama, kedua, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, pertama, isi formulir yang sudah disediakan kantor kelurahan maupun desa. Di dalam contoh kalimat tersebut menggunakan konjungsi penjumlahan yaitu pertama. Berikutnya, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif juga banyak ditemukan di dalam teks prosedur. Pernyataan persuasif digunakan sebagai ajakan maupun anjuran bagi pembaca. Biasanya, pernyataan persuasif mengandung kata atau frasa sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, pertama, sebaiknya kamu meminta izin apabila hendak pulang malam. Kata sebaiknya pada contoh yang pertama.
Kedua, akan lebih baik jika kamu mewarnainya menggunakan krayon daripada pensil warna. Memakai atau menggunakan kata akan lebih baik jika. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya nanti dilihat di tugas kelas di Google Classroom. Jadi setelah ini anak-anak buka Google Classroom-nya. Nah, anak-anak, menarik bukan materi kita mengenai struktur teks prosedur, unsur kebahasaan, dan isi teks prosedur? Selanjutnya, tugas yang diberikan dapat dikumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa, selamat mengerjakan, dan salam sehat.